Selamat malam, perkenalkan nama saya Abraham Siaan dengan NIM 872031915584 dari Pendidikan Ekonomi semester 5. Di sini saya ingin menuntaskan tugas UAS di mata kuliah Ekonomi Syariah dengan bertema Ekonomi Syariah Indonesia. Oke, untuk poin pertama ada respon dunia barat terhadap ekonomi syariah di era revolusi industri 4.0. Perkembangan fenomena ekonomi syariah di Indonesia di era revolusi industri 4.0 seperti sekarang ini mempunyai proyeksi positif. Adi Marwan Karim, pengamat ekonomi syariah, diperuntukkan dalam keadaan ekonomi yang lebih ramah muslim. Geopolitik yang terjadi berdampak terhadap kelangsungan ekonomi syariah khususnya untuk Indonesia. Islam dan agama dilihat dari struktur politik, ekonomi, dan sosial barat modern telah muncul sebagai konsekuensi dari penolakan agama yang terkait dengan pencerahan atas prinsip-prinsip sekuler. Zaman 2009, dalam risetnya ditemukan bahwa banyak sistem ekonomi di dunia yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dan tidak dapat disesuaikan dengan masyarakat Islam di penjuru belahan dunia. Oleh karena itu, perkembangan ekonomi Islam di era revolusi industri 4.0 sebenarnya merupakan bagian dari proses memperoleh kebebasan dari cengkeraman institut kolonial Barat. Ini artinya respon Barat terhadap ekonomi Islam di era 4.0 menurut peneliti khususnya di era 4.0 disrupsi seperti sekarang ini merupakan sebuah tantangan bagi Barat dalam bersaing menghadapi ekonomi global. Oke, poin selanjutnya. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Kekuasaan peradilan agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 lebih luas daripada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Peradilan agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bertugas menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat mencari keadilan perkara tertentu antar orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Landasan hukum positif penerapan hukum Islam diharapkan lebih kokoh dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini, karena telah menghapus permasalahan pilihan hukum. Prinsip syariah yang dimaksud adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara pihak bank dan pihak untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lain yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain mudarabah, musyarakah, dan murabah. Poin selanjutnya. Yang terakhir, perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Sebagai konstitusi ekonomi, Undang-Undang Dasar 1945 juga mengatur bagaimana sistem perekonomian nasional seharusnya disusun dan dikembangkan. Ketentuan utama Undang-Undang Dasar 1945 tentang sistem perekonomian nasional dimuat dalam Bab 12 Pasal 33. Ketentuan tentang sistem perekonomian nasional memang hanya dalam satu pasal yang terdiri dari 5 ayat. Namun ketentuan ini harus dielaborasi secara konsisten dengan cita-cita dan dasar negara berdasarkan konsep-konsep dasar yang dikehendaki oleh pendiri bangsa. Selain itu, sistem perekonomian nasional harus dikembangkan terkait dengan hak-hak asasi manusia yang juga mencakup hak-hak ekonomi, serta dengan ketentuan kesejahteraan rakyat. Secara filosofis, cita-cita hukum ekonomi Indonesia adalah menggagas dan menyiapkan konsep hukum tentang kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi yang diinginkan adalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang rakyatnya memiliki kesejahteraan dan keadilan sosial sebagaimana yang dicita-citakan Pancasila. Bertolak dari cita-cita tersebut, ke depan hukum ekonomi harus menunjukkan sifat yang akomodatif terhadap yang pertama, perwujudan masyarakat yang adil dan makmur, dan kedua, keadilan yang proporsional dalam masyarakat, yang ketiga, tidak adanya diskriminatif terhadap pelaku ekonomi, dan yang terakhir, persaingan yang tidak sehat. Sekian dari materi saya, materi UAS.
Kurang lebihnya mohon maaf, saya juga masih belajar. Terima kasih.